Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 2% lebih ke angka 6.286. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ada berita mengakuisisi perusahaan motor listrik. Dan beberapa saham yang saat ini trennya masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupdate setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Wika. Wika hari ini masih lanjut naik 0,83% ke harga 1.210. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini memang Wika sudah berhasil naik di atas resisten di EMA 150 yang saat ini berada tepat di harga 1.200. Tapi karena candle hari ini masih adalah candle merah, menurut saya ini belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun break, ini bisa saja false breakout atau breakoutnya lemah. Jadi memang masih ada potensi untuk berbalik arah. Tapi cara tren Wika memang saat ini sudah mulai reversal trend. Jadi sebelumnya downtrend, saat ini mulai reversal menuju uptrend. Dan jika kita lihat berita ini, berita tanggal 29 kemarin, Wika saat ini sudah mulai masuk ke bisnis motor listrik. Jadi Wika melalui anak perusahaannya mengakuisisi 10% lebih saham dari PT Gesit. Jadi sekarang Wika sudah mulai ada pembagian tidak fokus 100% ke konstruksi. Dan sekarang kita coba lihat data broker summary-nya. Dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing memang masih terus melakukan distribusi pada saham Wika ini. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Wika saat break dari garis EMA 50 atau di sekitar harga 1.100, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Jadi hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi walaupun ternyata dalam satu minggu ke depan Wika gagal break dari garis EMA 150 dan bergerak turun, selama dia masih bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.065, Wika masih ada potensi untuk naik kembali. Karena cara tren saat ini sudah tidak downtrend. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham Wika, teman-teman bisa entry apabila besok terkonfirmasi Wika berhasil break dari garis EMA 150. Dan jika kita lihat apabila berhasil break dari garis EMA 150 untuk tren jangka pendek, target terdekat di harga 1.300. Sedangkan tren yang lebih jauhnya di harga 1.400. Jadi untuk teman-teman bisa hold saham ini karena cara tren menurut saya sudah oke. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ADI. Saham ADI hari ini masih lanjut naik 2% lebih ke harga 965. Dan bisa kita lihat saham ADI sudah terkonfirmasi break dari garis EMA 150. Jadi untuk saham Wika belum terkonfirmasi break walaupun ada potensi besar untuk break. Tapi untuk ADI bisa kita lihat polanya hampir mirip dengan Wika, sebelumnya bergerak downtrend, sideways, berhasil break dari garis EMA 50. Saat ini sudah berhasil break dari garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 dan garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat sekitar harga 905. Sedangkan garis EMA 50 di sekitar harga 825. Jadi setelah berhasil break bisa kita lihat saham ADI terus bergerak naik. Dan untuk resisten terdekat saat ini di sekitar harga 1000 atau resisten psikologisnya. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan 2% ini pun tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Dan untuk asing jika kita lihat di ADI ini asing 3 hari terakhir malah masuk melakukan akumulasi. Jadi saham ADI saya lihat masih ada potensi untuk naik mencoba break dari harga 1000. Jadi target kenaikan menurut saya masih ada di sekitar harga 1000 sampai 1050. Jadi ADI masih ada potensi untuk mencoba naik melewati range harga ini. Tapi ingat apabila masih gagal break dari range harga ini, ADI masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang ingin hold saham ini selama masih bertahan di atas harga 900 atau garis EMA 150, ADI masih sangat layak untuk di hold karena secara tren saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Selain ADI dan Wika, saham-saham konstruksi lain juga teman-teman masih bisa pantau.
karena secara tren juga sudah mulai bergerak naik. Berikutnya saya akan menganalisa saham HMSP. Saham HMSP hari ini naik 2% lebih ke harga 1030. Dan jika kita lihat, kenaikan hari ini membuat HMSP berada tepat di garis resisten di EMA 50. Dan untuk support kuat bisa kita lihat saat ini masih di harga 950. Jadi setiap kali mencoba turun di bawah harga 950, HMSP masih bisa rebound. Tapi saat break dari garis EMA 50 masih gagal break dan turun kembali. Dan ini memang terlihat seperti ada pola double bottom atau triple bottom. Tapi tetap untuk terkonfirmasi ini double bottom atau triple bottom harus break dari garis EMA 50. Jadi apabila berhasil break dari garis EMA 50, maka terkonfirmasi HMSP garis downtrendnya telah patah. Dan kedepannya ada potensi untuk mulai bergerak uptrend atau ada potensi untuk reversal trend ke uptrend. Jadi walaupun berhasil break dari garis EMA 50, HMSP masih harus break dari garis EMA 150 baru bisa terkonfirmasi akan uptrend untuk jangka menengah. Tapi memang menarik untuk teman-teman pantau atau untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 950. Saat ini HMSP sangat layak untuk di hold. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, teman-teman bisa lihat kenaikan 2% ini disertai adanya akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir ini terlihat mulai masuk kembali membeli saham HMSP ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman belum sempat entry, bisa amati saham ini apabila dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi break dari garis EMA 50, HMSP berpotensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 1100. Dan apabila terkonfirmasi break, menurut saya selama dia masih bertahan di atas garis EMA 50, hold saja atau mau bertahan di atas garis support kuat di harga 950 untuk di hold juga masih oke. Karena apabila berhasil break, HMSP trennya sudah tidak downtrend. Dan untuk garis EMA 150 jika kita lihat saat ini di sekitar harga 1180. Saham terakhir yang saya analisa hari ini adalah saham SMRA. Saham SMRA hari ini naik 2% lebih ke harga 845. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren SMRA saat ini masih bergerak sideways. Dan hari ini bisa kita lihat berhasil rebound kembali dari garis EMA 50 dan 150. Karena garis EMA 50 dan 150 saat ini berdempetan, saat ini berada di harga 820. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat di sekitar harga 900. Karena setiap kali SMRA mendekati harga 900 masih gagal break dan turun kembali mengetes garis supportnya di EMA 150. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 2% ini malah disertai adanya distribusi. Tapi dari data pergerakan asing bisa kita lihat selama 2 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham SMRA. Jadi dari data yang kita dapat, lihat SMRA dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik mencoba break resisten di harga 900. Jadi masih ada potensi untuk naik mendekati atau mencoba break dari harga 900 ini. Apabila teman-teman mau swing trade dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 800 atau di sekitar garis EMA 150, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila terlihat masih gagal naik melewati resisten di harga 900. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.